Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini akan membahas cyberspace dan cyber semiotics terkait melimpahnya tanda dan meleburnya realitas. Cyberspace itu adalah ruang artifisial hasil konstruksi teknologis yang di dalamnya ada relasi kompleks antara tanda dan realitas. Jadi bila secara konvensional tanda menjelaskan relasi antara sesuatu yang menandakan atau penanda dan sesuatu yang ditandai atau realitas. Tanda di dalam cyberspace melampaui relasi itu. Cyberspace memungkinkan situasi bagaimana tanda tidak memiliki sama sekali relasi alamiah dan substansial dengan realitas. Tanda dibangun berdasarkan produksi mandiri dari dan untuk dirinya sendiri atau self production system. Inilah yang dimaksud tanda artificial. Cyberspace menciptakan kondisi bagaimana tanda terputus dari realitas dan membangun prinsip perujukan sendiri atau self reference yang di dalamnya tanda tidak menunjuk pada sesuatu di luar dirinya tetapi pada dirinya sendiri. Karena tanda terputus dari realitas, maka tanda menciptakan semacam orbit tanda otonom yang di dalamnya tanda berputar tanpa henti di dalam ruang-ruang virtual, tetapi tidak ada relasi sama sekali dengan dunia real, dunia nyata. Sebuah gambar, sosok, tokoh, avatar, karakter dapat hidup. Dalam hal ini, gambar, sosok, tokoh, avatar, karakter tersebut lahir, berkembang, populer, dan membiak di dalam cyberspace. Dan ia sama sekali tidak lagi mempunyai relasi dengan, bahkan mematikan dunia realitas keseharian. Struktur teknologi informasi memungkinkan tanda-tanda visual itu berkembang, membiak, berlipat ganda, dan diseminasikan dalam jumlah masif. Dan dalam kecepatan tinggi di jejaring internet dan realitas virtual yang menciptakan akumulasi tanda yang melampaui kapasitas manusia dalam memaknainya. Inilah yang dimaksud hyper production of sight. Hyperproduksi tanda dan percepatan dalam pergantiannya telah menimbulkan efek pada kepastian manusia dalam menangkap.
mempersepsi, memberi nilai, dan memaknai tanda-tanda itu. Tanda pesan dan informasi muncul di dalam cyberspace, terkadang dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi. Sehingga melampaui kapasitas kognitif dalam memahaminya. Manusia dipaksa untuk terus-menerus mengantisipasi kecepatan dengan selalu awas terhadap perubahannya, seperti yang diperlihatkan oleh perkembangan cepat virus komputer yang menciptakan kondisi keawasan permanen, kecepatan pergantian, dan massifikasi produksi tanda telah menciptakan semacam kondisi keamanan psikis atau paranoia. Bagaimana pembiakan cepat tanda-tanda memaksa orang untuk mengikuti arus kecepatan itu. Lalu bagaimana dengan semiotika dan realitas virtual? Karakter cyberspace sebagai ruang artifisial mempengaruhi penggunaan bahasa dan tanda di dalamnya. Yang dicirikan oleh sifat-sifat artifisialitas, temporalitas, dan sifat berlangsung sementara atau ephemeral. Multiplisitas tanda di dalam cyberspace telah menimbulkan problem khusus semiotika. Sebagai bidang yang berkaitan dengan tanda, semiotika kini hidup di lingkungan artifisial yang tidak lagi berbasis masyarakat, tetapi berbasis komunitas atau virtual community. Tanda-tanda hidup di lingkungan virtual yang di dalamnya ia berkembang dengan logika, bentuk, aturan, kode, makna, dan nilai-nilainya sendiri yang berbeda dan terlepas dari sistem tanda di dunia nyata. Di dalam cyberspace, tanda-tanda berkembang ke arah tanda-tanda virtual dengan prinsip, kode, dan aturannya yang khusus. Membaca tanda-tanda di dalam cyberspace melalui kacamata semiotika memiliki problematika dan tantangannya sendiri, karena diskursus sosial dan bahasa yang digunakan di dalam cyberspace mempunyai karakter berbeda dibandingkan dengan dunia sosial nyata. Dalam analisis semiotika, dianggap penting konvensi sosial di kalangan komunitas bahasa yang mengatur makna tanda. Satu kata mempunyai makna tertentu disebabkan adanya kesepakatan sosial di antara komunitas pengguna bahasa yang menciptakan keberaturan bahasa. Di dalam cyberspace, bahasa dan tanda digunakan secara lebih intensif, bersifat secara acak atau random,
tak terduga, chaotic, skizofrenik, seduktif, dan terkadang manipulatif, sehingga di dalamnya muncul persoalan besar dalam kode dan makna. Cara pengkombinasian tanda-tanda biasanya dilandasi oleh kode tertentu yang berlaku di dalam sebuah masyarakat. Kode adalah seperangkat aturan atau konvensi bersama yang relatif permanen, di mana di dalamnya tanda-tanda dapat dikombinasikan sehingga memungkinkan pesan dikomunikasikan dari seseorang kepada orang lain. Kode merupakan aturan yang menghasilkan tanda-tanda sebagai penampilan konkretnya di dalam hubungan komunikasi. Kode dalam hal ini menuntut adanya kesepakatan sosial di antara anggota komunitas bahasa tentang kombinasi tanda-tanda dan maknanya. Kode bahasa dengan demikian berbasis sosial dengan pengertian diatur dan disepakati secara sosial, sehingga menjadi lembaga yang bersifat relatif permanen, tetap dan mengikat. Di dalam cyberspace, kode, konvensi, dan makna tanda tidak mempunyai basis sosial. Saya ulang, di dalam cyberspace, kode, konvensi, dan makna tanda tidak mempunyai basis sosial sebagaimana umumnya tanda linguistik di dalam masyarakat nyata, tetapi lebih berbasis komunitas atau jaringan. Karena berbasis komunitas itulah, dengan ciri komunitas itu sendiri yang dinamis, sementara yang bersifat temporer dan bertahan sekejap atau ephemeral. Kode, aturan main dan makna di dalam cyberspace tidak pernah tetap, fixed, stabil, permanen, dan mengikat. Kode dan makna tanda selalu dinegosiasikan di kalangan komunitas atau jaringan itu sendiri. Negosiasi tentang bentuk, prinsip, nilai, kode, aturan, dan makna tanda itu tidak pernah selesai. Sebagai bagian dari sifat kesekejapan atau sifat ephemerality dunia cyberspace itu sendiri. Bila di dalam sistem dikenal aturan main secara bahasa ini yang bersifat relatif permanen dan tindakan berbahasa atau tindakan berbahasa, ingat, praktis, parol sebagai tindakan harian yang kontekstual dan situasional. Di dalam cyberspace, baik bahasa dan parol itu selalu dinegosiasikan di dalam jaringan dan komunitas. Gambar, simbol, cerita, narasi, puisi, komik, desain, itu semua adalah ungkapan-ungkapan tanda yang selalu dinegosiasikan dan di-sharing secara aktif di dalam cyberspace. Selain itu, di dalam semiotika sangat sentral pula pembicaraan mengenai relasi antara tanda dengan apa yang ditandai. Roland Barthes menjelaskan dua tingkat relasi. Pada
tingkat denotasi. Ada relasi antara penanda sebagai sesuatu yang konkret, material, perseptual, baik berupa gambar, suara atau objek, dan petanda sebagai sesuatu yang digambarkan. Sebuah foto misalnya itu diposisikan sebagai penanda, menggambarkan orang yang difoto sebagai petanda. Denotasi mengacu pada kata kerja, menunjukkan, to denote, atau merepresentasikan, to represent. Charles Sanders Peirce menjelaskan relasi antara penanda dengan yang ditandai sebagai relasi antara tanda atau representamen dengan objek. Jadi relasi antara penanda dengan yang ditandai sebagai relasi antara tanda atau representamen dengan objek, yaitu sesuatu di dunia nyata yang direpresentasikan melalui tanda. Inilah relasi antara sesuatu yang relasi antara sesuatu yang merepresentasikan dengan apa yang direpresentasikan. Jadi baik Barthes maupun Peirce menunjukkan pada relasi antara tanda dan dunia realitas yang ditandai, akan tetapi berada di luar tanda itu sendiri. Tanda hidup di dalam tataran tanda atau plane of semiotic, sementara realitas itu sendiri berada di luar tataran itu, tetapi yang ditunjukkan atau direpresentasikan melalui tanda. Dalam pengertian inilah dimaksud bahwa tanda terpisah dari realitas yang ditandainya. Di dalam cyberspace, baik tanda dan apa yang ditandainya dapat berada di dalam tataran atau bidang yang sama, yaitu tataran virtual. Sebuah tanda atau representamen dimungkinkan untuk menandai objek yang tidak berada di luar tanda itu. Sebuah tanda representamen dimungkinkan untuk menandai objek yang tidak berada di luar tanda itu, tetapi menandai dirinya sendiri. Saya ulang lagi. Sebuah tanda representamen dimungkinkan untuk menandai objek yang tidak berada di luar tanda itu, tetapi menandai dirinya sendiri. Ini disebabkan bahwa di dalam cyberspace mungkin terjadi situasi bagaimana antara tanda dan objek yang ditandai adalah entitas yang sama. Ini karena tanda tidak lagi menunjukkan pada realitas di luar dirinya, sebagaimana umumnya representasi, tetapi
menunjuk pada dirinya sendiri. Inilah tanda yang berkembang sebagai self-reference, yang proses produksinya oleh Baudrillard disebut sebagai simulasi, dan realitas tandanya disebut hiperrealitas. Di dalam cyberspace, tanda sebagai representasi berbaur dengan tanda sebagai simulasi, yang menciptakan kondisi transreferensi. Yang dimaksud kondisi transreferensi di sini yaitu bersilangannya referensi dari sebuah tanda. Kita ambil contoh, kalau masih ingat, salah satu karakter dalam game virtual, Lara Croft, dan berbagai karakter lainnya yang di dalam game itu tersebut adalah contoh dari tanda yang merujuk pada dirinya sendiri. Tanda di dalam cyberspace juga dicirikan oleh sifat pertukaran yang khas. Di dalam aneka wacana komunikasi dan interaksi di dalam jaringan virtual, berbeda dengan pertukaran bahasa sehari-hari. Di dalam cyberspace terjadi perubahan mendasar tentang bagaimana tanda diciptakan, digunakan, dan dipertukarkan. Perubahan ini disebabkan bahwa arus pertukaran tanda atau semiotic exchange di dalam cyberspace tidak lagi berlangsung di dalam sebuah komunitas atau masyarakat nyata. Akan tetapi, di dalam ruang pertemuan berbagai elemen virtual di dalam interaksi kompleks. Tanda-tanda beredar dan berputar tidak lagi di lingkungan sosial, akan tetapi telah bersilangan, bercampur baur, dan tumpang tindih di antara berbagai komunitas lain di dalam jaringan. Tanda tidak lagi merujuk pada referensi tunggal, tetapi lintas referensi atau trans reference. Nanti kita bahas juga ini tentang trans reference. Tidak lagi mengacu pada kebudayaan tunggal, tetapi lintas budaya atau trans culture. Tidak lagi mengacu pada satu bahasa, tetapi lintas bahasa translinguistik. Tidak lagi mengacu pada satu ideologi, tetapi lintas ideologi transideologi. Facebook salah satu contohnya. Contoh di mana ruang di dalam cyberspace. Facebook itu. Instagram, Twitter, dan sebagainya, yang dibangun oleh prinsip transreferensi, translinguistik, dan transideologi macam tersebut. Berikut kita lanjut akan membahas tentang cyber transsemiotik. Baik, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika ada salah.